Oke, ya makin hari, kok makin hari, makin ke sini program Android-nya akan semakin kompleks ya. Nah, untuk video kali ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana sih mengeksekusi eh, mengeksekusi activity lain, menjalankan activity lain, tapi kita mengharapkan supaya activity tersebut pada saat dia finish, kita mendapatkan nilai balikan. Nah, cara yang seperti ini yang biasanya kita gunakan misalnya kita ingin mencari suatu data ya. Jadi misalnya kita ingin lookup data pelanggan misalnya. Kita ingin tahu nomor rekeningnya. Kita ambil kode pelanggan, kita eksekusi. Nah, nanti akan ditampilkan activity baru di mana ada beberapa baris nomor rekening. User bisa pilih nomor rekeningnya yang mau dipakai, terus close atau finish. Nanti nilai uh, rekeningnya itu kemudian dibalikan ke activity yang pertama. Nah, uh, kita akan melakukan uh, percobaan seperti itu, tapi ini mungkin akan lebih sederhana aja, jangan nomor rekening. Jadi mungkin uh, kita kirim teks ke activity kedua. Nah, di activity kedua, teksnya itu kemudian kita ubah ya, kita tambahkan teks yang lain. Setelah proses, baru kemudian uh, teks yang kedua ini dibalikan ke teks yang pertama. Atau misalnya kita mungkin oh ya gitu aja sih. Ya gitu aja. eh oke. Saya mau duplikat di kita ubah yang kita tambahkan teks ya. Teks plain text. Di sini saya perkecil biar mepet-mepet. Soalnya layarnya makin lama ngecek. Aduh, ini kok susah amat. Saya hapus aja nih. Oke. Susah ya. Oke, nah ini teksnya saya hapus aja, hidnya input angka. Oke, kita buat pangkat aja lah. Pangkat tuh. Oke, button. Nah, ini kita set constraint-nya. Oke, yang button juga kita set constraint-nya. Angka buttonnya kita kasih label. ID-nya button kirim. Terus teksnya kirim.
Terus yang ini edit text angka faktor, iya. Oke. Oke, gimana activity-nya? Kita buat metode public void kirim view edit text angka sama dengan edit text main view by ID or ID edit text angka. Angka string angka sama dengan angka edit text angka get text to string. Oke. Nah, lagi activity ya. Kita copy aja yang sudah ada sebelumnya. Yang ini kita ganti dengan angka. Key-nya saya ganti dengan angka. Kemudian start activity for result. Start activity for result. Intent request code itu satu. Kasih kode 99 aja. Oke. Jadi instead of start activity, kita pakai start activity for result. Artinya activity-nya ini mengharapkan suatu nilai balikan ya dari activity yang lain gitu kan. Ada intentnya, kita masukkan sebagai parameter, dan ada request code. Nah, request code di sini bertujuan sebagai penanda. Jadi kalau misalnya nanti yang balik itu adalah request code-nya 999, berarti request code ini adalah respon dari start activity yang saya eksekusi sebelumnya. Jadi, ini yang tadi saya kirim, kodenya sama ya. Jadi saya tahu penandanya. Karena ada kemungkinan ada banyak activity yang mengharapkan balikan dari activity yang sama gitu kan. Gitu kan. Ya, jadi ini sebagai penanda aja gitu. Jadi walaupun banyak activity, nilai balikan kita bisa tetap tracing. Ini yang saya kirimkan sebelumnya, saya dapat hasilnya, jadi saya bisa cocokkan. Jangan sampai misalnya kita kirim data, terus yang balik kita terima, ternyata ini bukan yang saya mau gitu. Request code-nya beda. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita definisikan. Kita mesti ada override di sini. Override saya ulangi lagi shortcutnya. Klik add. Android Studio sudah membantu dengan menyediakan menu ini. Jadi kita mau override activity method ya, kelas parent.
On activity result. Mana ya? On activity result. Sort by on. Susah amat. Ya, malah dia hack. Kenapa? On activity result. Oke, terlalu lama. Kita buat aja public void on activity result add override. Oke, harusnya ada. Saya coba ulangi sekali lagi deh. Alright. Activity result. Tadi ada. Why it doesn't appear here? Okay, just skip it. Okay, this is on activity result.
Jadi metode ini akan dieksekusi setiap kali ada balikan eh, dari activity yang lain ya. If okay, if result code if result code 9 biar kan. Uh, teks. Kita ambil angka yang ada di sini. Sudah ada. Oke, kita mau set angkanya. Uh, jadi teks angka set teks set code. Data. Datanya ini adalah intent. Oh, mending saya ubah aja nih. Intent dari activity yang lain ya. Intent get extras, get uh, get integer aja. Key-nya bukan ekstra angka hasil. Oke. Integer. Oh, it's hang again. Come on. You can do better than this. Ya, beginilah kalau misalnya kita coding dengan resource terbatas. Close. So integer and value. So I get the hasil. Maybe not hasil. Let's use hasil. Set text string value of hasil.
Oke, harus dijagain. If result code, oh udah ada ya, result code-nya udah ada. If, ya nggak usah dijagain lah. Ya, tambahin aja lah. If intent tidak sama dengan 0 and intent has extra hasil, hasilnya di sini. Oke. Ini tampaknya saya sudah lelah. Codingnya jadi lama. Oke, jadi di sini kita ada dua metode baru. Yang pertama kirim untuk mengirimkan angka dari activity pertama, jalankan activity kedua dan mengharapkan hasil. Jadi kalau misalnya hasilnya oke, kalau misalnya hasilnya kita sudah terima, ya kita ambil nilai balikannya, kemudian kita set yang baru. Oke, ini untuk activity yang pertama. Oh ya, saya lupa. Ininya mesti kita binding. On kliknya kirim. Oke, kirim. Kita pindah ke activity kedua. Ininya aja ya, saya modifikasi finish. Jadi pada saat ditutup, kita return intent yang baru. Intent sama dengan new intent. Soal aja return. Nah, intent extra extra hasilnya adalah oh, this one if we needed another condition here, else if okay, integer value from, okay, let's just say 0. Let's see what's happening in the first.
what is the angka? Oke, angka. Source name, angka. Integer value. Integer value. Saya ubah jadi angka. Saya tulis aja deh, make text this the angka set from the first activity is plus string value of angka. Terus make it long. So show. Okay. Hasil angka sama dengan angka plus 1. Jadi jadi kita increment angkanya ya by 1, put extra angka. So what's next? Result code is 999. Angka, so result code intent.
Oke. Oke, sepertinya udah. Sekarang kita mau coba ya. Oke, let's see. Let's see. Mungkin sebaiknya kita isi nilai uh, nilai default text 1, maybe 0. Let's put it 0. Oke. Stop. There's an error here. Let's string integer value of yang salah. Saya ulangi aja dari awal. Oke, kirim. Halo. Why there is no error message and there's no toast message here. Okay. The increment is correct. Let's try again. There is no toast. Okay. Saya debug aja. So this one is 0. I send it. Right. So step over 0.
Oke. Hmm, okay, it runs perfectly, but ya tosnya tidak nampil sih. Saya coba ulangi. Hmm. Oke, all activity results-nya ada. Oke. Ya, it runs perfectly. Ya, yang saya lupa di sini request code-nya kita samain aja. Ini kan di sini for result-nya itu request code-nya 99. Oke, jadi kita bisa tahu. Oke, kendalanya mungkin di sini sih. Nggak ada masalah harusnya. Ke line short. Oke, saya coba ulangi sekali lagi. Ini saya kirim. Harusnya ada pesan di sini kalau uh, yang ini ya, angka dari first activity itu ditampilkan tos di sini. Cuma di sini saya nggak tahu, angkanya tidak muncul. So, ya mungkin saya ubah aja text view high-nya jadi angka ya. Oke. Oh, kirim. Kenapa error? Ada error. Oke, kemungkinan di sini.
karena inputnya harus string. Saya coba sekali lagi. Oke, ya benar. Saya close. Saya kirim lagi satu ya, close. Jadi dua, kirim. Close. Kirim lagi. Close. Jadi seperti ini. Berubah-ubah. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Jadi di sini kita punya dua metode. Yang pertama kirim, dan yang kedua adalah onActivityResult. Kirim ini berfungsi untuk mengirimkan data ke activity kedua, sedangkan onActivityResult untuk menerima result dari activity kedua. Oke, basically kita retrieve string angka sini ya. Kemudian kita tambahkan sebagai extra pada intent. Kemudian kita start activity for result. Jadi dia mengharapkan ada nilai yang dibalikkan. Oke, pada saat diterima, pada saat on create gitu kan. Nah, dia akan cek kalau misalnya intentnya tidak kosong dan memiliki ekstra angka gitu kan. Ambil nilainya, set sebagai angka. Kemudian supaya bisa kita tahu angkanya ini adalah benar, kita ubah teks dari text view high sesuai dengan angka. Oke. Nah, pada saat ditutup, pada saat aplikasinya kita tutup, pada saat close ya, button close kita tutup, kita buat intent baru. Angkanya kita manipulasi, kita ubah supaya angkanya itu adalah angka yang increment. Mungkin ini jangan di sini karena dia akan mengubah state angka lokal variabel. Jadi kita ubah aja angka +1. Oke, kita put extra hasilnya ya dengan key hasil. Kemudian kita set result. Result code-nya 998 intent. Oke, kemudian finish. Nah, pada saat finish, activity ini dihapus. Nilainya itu akan masuk ke dalam onActivityResult. Nah, di onActivityResult ini kita bisa lakukan pengecekan. Jadi kita cek request code-nya sama tidak dengan yang sebelumnya kita kirimkan. Terus result code-nya ini sesuai tidak yang dikirimkan oleh activity kedua. Kalau misalnya cocok, ya berarti kita menerima nilai yang benar gitu. Nilai dari proses pengiriman sebelumnya dan nilai balikan yang dikirim oleh activity kedua. Kemudian kita cek ada tidak nilai hasil, has extra hasil ya. Oh ternyata kalau ada nilainya kita masukkan ke hasil di sini local variable. Kemudian hasilnya itu kita set sebagai teks dari edit teks angka. Ya. Jadi aktiviti kedua bertugas untuk melakukan increment nilainya dan kemudian dikirimkan balik, kita set hasilnya itu sebagai teks dari edit teks angka. Saya jalankan sekali lagi. Kirim. Non close 1.